Halo, selamat datang kembali. Kalau Anda mengikuti pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membedah dua bakat kunci seorang pemimpin. Pertama, menentukan arah, punya visi yang jelas. Kedua, mengumpulkan energi, membangun motivasi tim. Nah, hari ini kita masuk ke bakat ketiga yang jujur saja namanya terdengar agak negatif ya, mengerahkan tekanan. Betul sekali. Begitu dengar kata tekanan, orang kan langsung mikirnya bos yang marah-marah, ya kan? Yang suka maksa, atau malah menciptakan lingkungan kerja yang toksik. Tapi materi yang Anda kirimkan ini melukiskan gambaran yang jauh lebih cerdas dan kompleks. Ini bukan soal kekuatan kasar, tapi soal keahlian yang sangat halus. Betul sekali. Dan untuk membuktikannya, kita mulai dari sebuah cerita yang tidak terduga. Kita mundur jauh ke tahun 1925 di Amerika, ke sebuah peristiwa yang disebut The Scopes Monkey Trial. Jadi ada seorang guru sains muda, John Scopes, yang sengaja melanggar hukum negara bagian Tennessee. Waktu itu, memang ada undang-undang yang melarang keras pengajaran teori evolusi di sekolah. Tepat. Dan ini bukan cuma soal guru yang melanggar aturan kecil kan? Kasus ini meledak jadi sensasi nasional. Bayangkan deh, untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, sebuah persidangan disiarkan langsung lewat radio ke seluruh negeri. Jutaan orang menyimak. Jutaan orang. Menyimak debat panas antara pengacara pembela yang memperjuangkan kebebasan akademik melawan jaksa penuntut yang, ya, mewakili pandangan tradisional dan religius. Nah, disitulah intinya. John Scopes dan pendukungnya itu sengaja mengerahkan tekanan pada sistem. Tujuannya bukan untuk bikin rusuh, tapi untuk memprovokasi sebuah percakapan nasional yang penting. Mereka menantang status quo. Betul. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk memperjuangkan ide yang lebih besar. Kebebasan berpikir dan kemajuan ilmu pengetahuan. Itulah jenis tekanan yang akan kita bedah hari ini. Dan untuk membedahnya, ada 3 komponen utama yang diuraikan dalam sumber-sumber Anda. Pertama, bagaimana seorang pemimpin menjadi pemicu perubahan. Kedua, menguasai seni persuasi dan pengaruh. Dan yang ketiga, yang paling sering disalahartikan, adalah bagaimana menunjukkan kepemimpinan yang tegas, asertif, dan berani menantang. Kita akan kupas satu persatu. Yang disebut dalam materi ini, saya tantang Anda untuk mengagitasi seseorang yang perutnya kenyang. Artinya, orang yang sudah nyaman, sulit sekali diajak berubah. Kutipan itu relevan sekali ya. Di dunia korporat, ini adalah mentalitas kalau tidak rusak, jangan diperbaiki. Banyak sekali pemimpin yang berpikir seperti itu. Tapi bagi pemimpin yang benar-benar hebat, justru rasa nyaman itulah tanda bahaya yang paling besar. Oh, jadi kenyamanan itu justru sinyal bahaya ya? Tepat. Kenyamanan adalah sinyal bahwa stagnasi sudah di depan mata dan kompetitor siap menyalip. Mereka tidak menunggu krisis untuk bergerak. Bukan soal merusak secara harfiah ya. Vandalisme yang ditargetkan itu sebuah metafora untuk tindakan yang secara sengaja mengguncang area yang sudah mapan untuk memicu inovasi. Oke, contohnya gimana? Contohnya begini, bayangkan sebuah tim marketing yang kampanyenya selalu berhasil. Angkanya bagus, tapi caranya itu-itu saja selama 5 tahun terakhir. Nah, vandalisme di sini mungkin berarti seorang pemimpin menantang mereka, untuk kuartal depan, saya larang kalian pakai 2 channel marketing yang paling berhasil. Cari 3 channel baru yang belum pernah kita sentuh. Wah, itu pasti akan membuat timnya panik. Pasti. Tapi tujuannya bukan untuk membuat mereka gagal, melainkan untuk memaksa mereka keluar dari zona nyaman. Untuk menemukan keunggulan baru yang mungkin tidak akan pernah ditemukan jika mereka terus melakukan hal yang sama. Inilah yang disebut menciptakan ketidaknyamanan yang positif. Bukan stres yang melumpuhkan. Betul. Tapi ketegangan sehat yang membuat orang lebih waspada, lebih kreatif, dan lebih berkomitmen. Ada sebuah cerita dalam materi Anda yang menunjukkan apa yang terjadi kalau bakat ini tidak ada sama sekali. Ini kisah nyata tentang seorang CEO perusahaan multinasional besar yang kinerjanya lagi anjlok. Betul. Dalam sebuah rapat tinjauan kinerja, situasinya suram. Dari 7 divisi bisnis, 6 diantaranya merugi besar-besaran. Tapi ada 1 divisi, hanya 1 yang kinerjanya luar biasa, jauh melampaui target. Dan divisi ini kebetulan dipimpin oleh seorang perempuan. Benar. Saat gilirannya presentasi, dia dengan percaya diri memaparkan strateginya, kesuksesannya, dan prospek cerah ke depan. Logikanya, ini seharusnya jadi momen pencerahan kan? Satu-satunya kabar baik di tengah rapat yang menyedihkan itu. Seharusnya.
Tapi reaksi CEO-nya sungguh di luar dugaan. Alih-alih memuji, merayakan, atau bertanya, bagaimana kita bisa mereplikasi kesuksesan ini di divisi lain? Dia justru menarik pemimpin perempuan itu ke samping setelah rapat dan memintanya untuk meredam kabar baik itu. Meredam. Alasannya? Alasannya, supaya para pemimpin divisi lain yang gagal tidak merasa terlalu buruk tentang kinerja mereka. Wow. Ini kan kebalikan total dari konsep pemicu perubahan. Dia lebih memilih melindungi perasaan para manajer yang berkinerja buruk, Daripada menggunakan satu-satunya contoh kesuksesan sebagai pemicu? tepat, untuk membangkitkan yang lain. Dan dampaknya bukan main-main. Ini bukan sekedar cerita tentang manajemen yang buruk loh. Dalam beberapa tahun berikutnya, perusahaan itu harus menjual banyak sekali asetnya yang berujung pada hilangnya sekitar 70.000 pekerjaan. 70.000? Ya, kisah ini menunjukkan bahwa kegagalan mengerahkan tekanan yang sehat punya konsekuensi di dunia nyata yang memengaruhi hidup puluhan ribu orang. Kisah CEO tadi itu contoh kegagalan total ya. Hmm. Dia bahkan tidak mencoba meyakinkan timnya, malah menyembunyikan kesuksesan. Ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau emang mau mengagitasi tim dengan vandalisme yang ditargetkan tadi, gimana caranya biar orang nggak malah defensif atau benci sama kita? Pasti ada seninya kan? Tentu saja. Dan ini membawa kita ke komponen kedua yang sangat krusial, seni membujuk dan mempengaruhi. Anda tidak bisa memaksa perubahan. Anda harus membuat orang lain mau ikut dalam perjalanan itu. Dan ini bukan soal siapa yang paling jago berdebat. Ini adalah sebuah proses. Prosesnya dimulai dari mana? Fondasi paling dasarnya adalah kredibilitas. Apakah orang-orang di sekitar Anda memandang Anda sebagai sosok yang kompeten dan bisa dipercaya? Tanpa itu, ide sebagus apapun akan mental. Masalahnya, kredibilitas itu seperti reputasi ya, sulit diukur oleh diri sendiri. Betul, penilaian 360 derajat pun seringkali bias. Materi Anda menyarankan cara yang lebih lugas. Tanyakan langsung pada rekan kerja Anda. Tapi bukankah itu bisa menciptakan politik kantor yang aneh? Hei, menurut kamu siapa orang yang paling kamu percaya di tim ini? Rasanya canggung ya? Canggung. Tapi, sangat efektif jika dilakukan dengan benar. Mungkin bukan dengan bertanya selangsung itu, tapi seorang pemimpin yang peka bisa mengamatinya. Saat ada masalah sulit, ke siapa orang-orang berlari untuk minta nasihat? Ah, oke. Siapa yang pendapatnya paling didengar saat rapat buntu? Jawaban dari pertanyaan itu menunjukkan siapa yang punya modal kredibilitas paling besar di organisasi. Oke, anggaplah kredibilitas sudah ada. Langkah selanjutnya apa? Berikutnya adalah pembingkaian atau framing. Ini merujuk pada penelitian pemenang Nobel, Daniel Kahneman, yang menunjukkan cara kita menyajikan sebuah informasi sangat memengaruhi keputusan orang lain. Contohnya, Misalnya, mengatakan program ini punya tingkat keberhasilan 90%, itu terdengar jauh lebih menarik daripada program ini punya tingkat kegagalan 10%. padahal informasinya sama persis. Sama persis. Pemimpin yang lihai tahu cara membingkai proposal perubahan agar menonjolkan keuntungan dan potensi, bukan hanya risiko. Dan tentu saja, semua itu harus didukung data dan bukti. Tapi disinilah banyak pemimpin berhenti. Mereka menyajikan spreadsheet dan grafik, lalu bingung kenapa tidak ada yang tergerak. Tepat. Karena angka itu dingin. Pemimpin yang hebat melangkah lebih jauh. Mereka menggunakan senjata persuasi paling kuno dan paling kuat. Bercerita. Ada contoh yang bagus sekali dari Microsoft dalam materi ini. Dua manajer pemasaran ingin meyakinkan para eksekutif puncak untuk berinvestasi besar pada teknologi baru yang akan menyederhanakan antarmuka komputer. Mereka punya semua datanya, proyeksi pasar, analisis kompetitor, semuanya lengkap. Tapi mereka tahu, kalau hanya itu yang disajikan, para eksekutif mungkin hanya akan mengangguk sopan, lalu Menolaknya. Betul. Jadi mereka memulai presentasi mereka dengan sebuah cerita. Mereka berkata, bayangkan Anda mau masak makan malam, lalu pergi ke supermarket. Tapi di sana, lorong-lorongnya penuh sesak, dan penandanya tidak jelas. Oke. Ada papan bertuliskan serba-serbi, ada bumbu-bumbuan, Anda cari garam. Apakah garam ada di lorong bumbu? Atau dekat keripik kentang? Anda bingung dan frustrasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti itulah rasanya menggunakan komputer kita saat ini. Sederhana sekali tapi langsung kena.
Analogi itu membuat masalah yang abstrak antar muka pengguna yang rumit menjadi sesuatu yang bisa dirasakan dan dipahami semua orang. Tepat. Cerita itu mengubah data yang dingin menjadi masalah manusiawi yang mendesak untuk diselesaikan. Para eksekutif langsung klik, dan proyek itu pun disetujui. Itu kekuatan narasi. Tapi ada satu lagi pendekatan yang disebut dalam materi Anda yang bahkan diklaim lebih kuat dari semua itu. Namanya ko-kreasi. Ko-kreasi. Maksudnya, alih-alih merancang solusi di ruang tertutup lalu mencoba menjualnya ke tim, kita justru mengajak mereka berkreasi bersama sejak awal, termasuk mengajak orang-orang yang paling mungkin menentang ide itu. Benar. Dan ini menjawab pertanyaan Anda tadi. Bagaimana agar orang tidak defensif? Dengan memberi mereka andil dalam permainan. Tapi tunggu dulu, bukankah mengundang para penentang sejak awal bisa membuat prosesnya jadi sangat lambat, penuh perdebatan tanpa akhir, dan hasilnya jadi kompromi yang ya tidak memuaskan siapapun? Itu risiko yang sangat nyata. Dan disitulah peran pemimpin diuji. Pemimpin dalam proses ko-kreasi bukanlah seorang diktator, tapi seorang fasilitator ulung. Tugasnya adalah menetapkan aturan main yang jelas, memastikan semua suara didengar, tapi tidak semua ide harus diterima. Dan terus-menerus mengingatkan semua orang pada tujuan akhir yang ingin dicapai bersama. Jadi tujuannya bukan konsensus. Bukan konsensus di mana semua orang harus setuju 100%, tapi komitmen kolektif. Ketika orang merasa dilibatkan dalam proses, bahkan jika hasil akhirnya bukan ide asli mereka, mereka akan jauh lebih mungkin mendukungnya karena mereka merasa menjadi bagian dari solusi. Ini semua membawa kita ke komponen terakhir yang rasanya paling sulit, menjadi pemimpin yang asertif, tegas, dan berani menantang. Disinilah banyak pemimpin tergelincir, dari tegas menjadi agresif. Batasnya memang sangat tipis. Materi Anda mendefinisikan asertif interpersonal sebagai kemampuan untuk memperjuangkan posisi atau pandangan Anda dengan kuat, tanpa memaksa atau merendahkan orang lain. Namun, disinilah kita berhadapan dengan salah satu tantangan terbesar di dunia kerja modern, yaitu standar ganda, terutama yang dihadapi oleh perempuan. Ya, ini isu yang sangat penting. Contoh yang diangkat adalah insiden terkenal yang melibatkan petenis Serena Williams di final US Open 2018. Betul sekali. Saat itu, Serena dengan sangat vokal dan tegas memprotes keputusan wasit yang dia anggap tidak adil. Sikap asertifnya itu, yang oleh banyak pengamat olahraga, termasuk para pemain pria legendaris seperti John McEnroe, dianggap wajar jika dilakukan pemain pria. Justru diganjar hukuman berat. Ya, hukuman berat yang mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Ini adalah contoh nyata bagaimana perilaku yang sama bisa dinilai sangat berbeda tergantung pada siapa yang melakukannya. Dan ini bukan cuma di lapangan tenis, ya kan? Tentu tidak. Fenomena ini menjelaskan kenapa dalam banyak rapat di kantor, riset menunjukkan pria cenderung mendominasi waktu bicara. Perempuan seringkali merasa khawatir akan dinilai negatif, dianggap terlalu agresif atau emosional jika mereka terlalu vokal. Sementara pria yang melakukan hal yang sama sering dipuji sebagai sosok pemimpin yang tegas dan berwibawa. Tepat. Sikap asertif ini punya hubungan yang sangat erat dengan kualitas lain yang dibahas, yaitu keberanian kepemimpinan. Dan ini bukan hanya soal berani menantang orang lain, tapi juga berani menantang diri sendiri. Nah, disinilah letak kedalamannya. Ini bukan soal berani berdebat di rapat, tapi berani mengambil keputusan yang benar-benar sulit, yang mungkin beresiko bagi posisi atau karir Anda sendiri. Materi Anda memberikan beberapa contoh yang sangat kuat. Bayangkan skenario ini. Anda seorang manajer dan bintang penjualan nomor 1 di tim Anda yang selalu melampaui target terbukti melakukan pelanggaran etika. Oke. Keberanian kepemimpinan berarti Anda tetap memberhentikannya, meskipun Anda tahu itu akan membuat target tim Anda hancur dalam jangka pendek. Integritas di atas kinerja. Atau contoh lain yang lebih ekstrim. Seorang eksekutif yang mengusulkan sebuah restrukturisasi besar-besaran karena dia yakin itu satu-satunya cara menyelamatkan perusahaan. Meskipun dia tahu persis bahwa dalam struktur baru itu, posisinya sendiri akan hilang. Tepat. Atau bahkan seorang pemimpin yang memilih mengundurkan diri dari jabatan yang sangat tinggi daripada harus menerapkan kebijakan baru dari pusat yang dia yakini secara prinsip akan merugikan karyawan atau pelanggan. Itu level keberanian yang berbeda sama sekali. Betul.
Ini adalah tindakan-tindakan yang didasari oleh integritas, bukan ego. Inilah puncak dari kepemimpinan yang asertif. Ketika keberanian untuk menantang status quo bertemu dengan integritas untuk melakukan hal yang benar. Bahkan dengan biaya pribadi. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, apa artinya ini bagi Anda? Jelas sekali bahwa mengerahkan tekanan bukanlah soal menjadi bos yang galak. Ini adalah kombinasi keahlian yang sangat berlapis dan canggih. Betul. Dimulai dari menjadi pemicu perubahan yang tidak pernah nyaman dengan keadaan adem ayem. Anda harus berani mengusik ketenangan untuk mendorong kemajuan. Lalu, Anda harus punya kemampuan membujuk orang lain untuk ikut. Bukan dengan paksaan, tapi dengan membangun kredibilitas, membingkai pesan dengan cerdas, bercerita, dan yang paling kuat, melalui ko-kreasi. Dan semua itu dibungkus dengan sikap asertif yang sehat. Kemampuan untuk mengatakan tidak, untuk memperjuangkan apa yang benar, yang berakar pada keberanian dan integritas, bukan arogansi. Kalau kita lihat dari gambaran besarnya, bakat inilah yang sebenarnya mengikat semua elemen kepemimpinan lainnya. Anda bisa punya visi paling cemerlang di dunia dan tim yang paling termotivasi. Tapi tanpa kemampuan untuk mengerahkan tekanan yang sehat dan terarah ini, organisasi Anda akan mandek. Terjebak dalam kenyamanan. Iya, terjebak dalam kenyamanan yang perlahan-lahan mematikan. Intinya, pemimpin hebat harus merasa nyaman dengan ketidaknyamanan yang positif, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk tim mereka. Karena disitulah keunggulan lahir. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Materi kita hari ini menekankan bahwa keberanian kepemimpinan seringkali melibatkan keputusan yang berisiko merugikan diri sendiri demi kebaikan organisasi. Pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, dalam pekerjaan Anda sekarang, di mana letak garis antara risiko yang Anda ambil semata-mata untuk kemajuan karir pribadi dan risiko yang benar-benar Anda ambil untuk kebaikan yang lebih besar? Pada titik mana Anda bersedia memperjuangkan sebuah keputusan yang berpotensi membuat peran Anda sendiri menjadi tidak lagi relevan?